Ketemu finalis Piala Dunia di FIFA Series 2026, Indonesia disenggol Malaysia. Rapat Exco PSSI terkait pelatih Timnas Indonesia resmi ditunda. Timnas Putri dihajar 8 gol oleh Thailand, PSSI jadi penyebab kekalahan. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Ketemu finalis Piala Dunia di FIFA Series 2026, Indonesia disenggol Malaysia. Ketegangan antar negara dalam kompetisi sepak bola internasional kembali memunculkan dinamika baru ketika Malaysia terlihat semakin ngotot memaksakan gagasan liga tandingan melalui AFC Series, sebuah proyek yang mereka dorong sebagai bentuk respons langsung terhadap Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai tuan rumah turnamen besar tahun ini. Langkah Malaysia ini makin diperhatikan publik karena Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tetap bersikeras menjalankan rencana tersebut meski hingga kini mereka masih kesulitan mendapatkan sponsor besar yang mampu menopang biaya penyelenggaraan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa negosiasi dengan sejumlah calon sponsor belum menemukan titik temu sehingga membuat proyek AFC Series terus berada pada posisi abu-abu di tengah sorotan media dan tekanan dari berbagai pihak yang menilai rencana itu berpotensi berbenturan dengan regulasi FIFA. Di saat bersamaan, dinamika persiapan tim nasional juga dipersiapkan untuk melawan negara kuat yang besar kemungkinan adalah Prancis, negara besar dengan reputasi kuat serta diperkuat oleh mesin gol kelas dunia seperti Kylian Mbappe. Kehadiran Mbappe langsung menaikkan tensi pembicaraan publik karena kedatangan Prancis membuat uji coba menjadi jauh lebih berat sekaligus bergengsi bagi pihak penyelenggara. Federasi setempat menyadari bahwa kehadiran tim sekelas Prancis tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga memberi efek besar terhadap antusiasme supporter, perhatian media, dan ekspektasi terhadap performa tim nasional sendiri. Hal ini membuat kebutuhan untuk menampilkan permainan yang rapi, solid, dan disiplin semakin menjadi fokus utama calon pelatih Indonesia dan federasi, yang dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa laga uji coba seperti ini sangat penting untuk melihat kesiapan fisik dan mental pemain menghadapi turnamen resmi mendatang. Menurutnya, lawan berkelas seperti Prancis akan memaksa timnya tampil lebih taktis, lebih efektif dalam transisi, dan lebih cerdas membaca ritme permainan. Semua perkembangan tersebut terjadi paralel dengan kontroversi yang terus berkembang di kawasan Asia akibat langkah Malaysia yang terus mencoba mempromosikan AFC Series sebagai kompetisi alternatif, padahal dukungan finansial masih sangat minim dan beberapa negara belum memastikan partisipasi. Malaysia tetap berupaya meyakinkan AFC agar proyek itu dianggap layak dijalankan, meskipun banyak analis menilai bahwa rencana tersebut terlalu ambisius jika tidak diimbangi dengan jaminan sponsor yang kuat. Sebab, turnamen internasional memerlukan pendanaan besar, struktur pertandingan dalam beberapa fase, dan komitmen dari seluruh tim peserta agar tidak menimbulkan konflik jadwal atau gesekan regulasi dengan FIFA. Bagaimanapun juga, Malaysia bersikukuh bahwa AFC Series adalah cara mereka menunjukkan eksistensi sekaligus upaya menandingi sorotan besar yang saat ini mengarah ke Indonesia sebagai tuan rumah turnamen utama. Hal ini memunculkan pandangan bahwa langkah Malaysia lebih bernuansa politis ketimbang teknis, terutama ketika tekanan publik di dalam negeri juga ikut memengaruhi keputusan federasi. Perkembangan terbaru mengenai uji coba dengan Prancis serta pergerakan Malaysia terkait AFC Series terus memancing diskusi panjang di kalangan pecinta sepak bola yang penasaran melihat bagaimana dinamika ini pada akhirnya akan berdampak pada persaingan negara-negara Asia dalam kalender internasional yang semakin padat dan kompetitif. Dan ketika situasi ini terus bergulir, publik mulai melihat bahwa persaingan antara Indonesia dan Malaysia kini tidak lagi sebatas di lapangan, tetapi sudah berubah menjadi persaingan citra di tingkat regional. Indonesia mendapatkan panggung besar sebagai tuan rumah turnamen resmi FIFA, sementara Malaysia berusaha keras menunjukkan bahwa mereka juga mampu menghadirkan agenda internasional melalui AFC Series meski kondisi finansial dan dukungan sponsor belum stabil. Perbandingan ini otomatis memantik reaksi beragam dari supporter, analis, hingga pengamat sepak bola kawasan yang menilai bahwa dua negara ini sedang berada di persimpangan penting dalam menentukan arah perkembangan sepak bola masing-masing. Di satu sisi, Indonesia bergerak dengan momentum besar setelah peningkatan fasilitas, atmosfer stadion yang selalu penuh, serta perhatian FIFA yang semakin kuat.
Di sisi lain, Malaysia dipandang sedang berjudi, mencoba membuktikan diri di tengah keterbatasan pendanaan dan ketidakpastian regulasi yang bisa kapan saja menghentikan proyek AFC Series. Kombinasi dua dinamika berbeda ini membuat tensi rivalitas kawasan kembali menghangat dan menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Rapat Exco PSSI terkait pelatih Timnas Indonesia resmi ditunda. Rapat Exco PSSI terkait penentuan pelatih baru Timnas Indonesia resmi ditunda, dan keputusan itu menimbulkan gelombang perhatian dari berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari pengurus klub, pelatih lokal, hingga pendukung fanatik yang menanti sosok yang akan memimpin Garuda kembali. Penundaan ini bukan sekadar urusan administrasi semata, melainkan cermin dinamika internal yang sedang berlangsung di tubuh federasi, di mana prioritas sementara kini ditempatkan pada tugas besar kontingen negara untuk SEA Games 2025, sehingga agenda strategis demi nasib jangka panjang tim senior harus menunggu sampai misi multi cabang olahraga itu rampung. Keputusan menunda rapat Exco, sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota Exco, Ahmad Riyad, muncul setelah rombongan yang sebelumnya dikirim ke Eropa untuk melakukan wawancara langsung dengan sejumlah kandidat pelatih menyelesaikan agenda mereka dan kembali ke tanah air. Meski misi Eropa itu dianggap penting karena memberi peluang bagi PSSI untuk berbicara tatap muka dengan calon arsitek yang memiliki pengalaman internasional, namun realitas kalender kompetisi dan kewajiban pengurus untuk memprioritaskan keberangkatan dan pendampingan kontingen SEA Games membuat rapat final tetap harus diagendakan setelah ajang tersebut berakhir. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan praktis. Delegasi yang berangkat ke Eropa sebagian besar kini ditugaskan sementara sebagai bagian dari tim manajemen SEA Games, sehingga rapat penentuan akhir yang memerlukan masukan langsung dari mereka akan dinilai kurang efektif bila dipaksakan berlangsung bersamaan dengan tugas lapangan. Penundaan ini menimbulkan beragam reaksi. Di satu sisi, ada pihak yang memaklumi langkah tersebut karena melihat urgensi SEA Games. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa proses seleksi pelatih akan kehilangan momentum dan memberi ruang bagi spekulasi yang tidak sehat. Publik dan pengamat menuntut transparansi. Sementara beberapa tokoh sepak bola berharap agar penundaan tidak menjadi alasan untuk berlama-lama dan menunda keputusan penting sampai mendekati batas waktu yang kritis. Perlu diingat, PSSI harus memastikan posisi pelatih kepala terisi sebelum agenda internasional resmi di bulan Maret 2026 saat Timnas Indonesia dijadwalkan mengikuti FIFA Series, sehingga jeda waktu yang tersedia bukan tanpa batas. Di balik layar, proses seleksi yang dilakukan PSSI kali ini berjalan intens dan melibatkan beberapa level pengambilan keputusan. Direktur teknik yang dipercaya untuk menyusun shortlist telah melakukan pendekatan awal dan wawancara dengan beberapa nama yang masuk dalam fokus pemantauan, termasuk figur-figur yang sedang naik daun di jagat sepak bola internasional. Dalam laporan internal yang disiapkan untuk Exco, selain resum dan profil taktik kandidat, juga termuat analisis kesiapan finansial, kecocokan kultur kerja, hingga rencana transisi jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin ditawarkan sang calon. Semua berkas itu kini menunggu presentasi dan pengesahan resmi yang akan dipaparkan oleh delegasi yang kembali dari Eropa pada pertemuan Exco yang dijadwalkan setelah SEA Games selesai. Kondisi ini menempatkan Ketua Umum PSSI dalam posisi yang penuh pertimbangan. Di satu sisi ada desakan untuk segera menunjuk sosok yang memang telah melewati proses seleksi selektif. Namun di sisi lain ada kebutuhan strategis untuk menghormati agenda SEA Games dan memastikan bahwa keputusan itu diputuskan oleh komite yang lengkap dan fokus. Dalam pertemuan internal awal, disebutkan bahwa dua nama besar sempat muncul sebagai kandidat kuat dalam pemberitaan. Namun federasi memilih tetap menutup rapat identitas calon hingga ada keputusan formal. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah gangguan eksternal dan spekulasi yang bisa memecah konsentrasi tim serta membuat negosiasi kontrak menjadi rumit. Dampak penundaan rapat Exco pun terasa sampai ke level pelatih dan pemain. Para calon pelatih yang diwawancarai tentu menunggu kepastian. Karena keputusan apakah akan menerima tawaran dari federasi sangat terkait dengan kepastian kontrak, garansi struktur staf, serta dukungan jangka panjang untuk program pembinaan. Di sisi pemain, terutama mereka yang sudah masuk pemantauan untuk timnas senior, penantian ini memunculkan ketidakpastian soal metode dan filosofi permainan yang nanti akan diterapkan. Klub-klub lokal juga berefleksi karena mereka perlu menyiapkan dan merencanakan agenda yang mungkin bersinggungan dengan agenda tim nasional, termasuk soal pemanggilan pemain pada FIFA Matchday dan persiapan untuk kompetisi domestik. Publik, media, dan supporter menaruh perhatian besar pada transparansi.
Mereka berharap PSSI tidak hanya menunda, tetapi juga menggunakan waktu jeda ini untuk menyempurnakan proses evaluasi, menutup celah potensi konflik kepentingan, dan memperjelas kriteria penilaian yang digunakan. Kriteria tersebut harus mencakup aspek teknis, aspek pengembangan pemain muda, kemampuan membangun kultur, serta kesediaan bekerja sama dengan stakeholder lokal demi kesinambungan program pembinaan. Kalangan pengamat menekankan pentingnya memperhatikan aspek keberlanjutan, bukan sekadar mencari solusi jangka pendek yang hanya meraih hasil instan, tanpa meninggalkan warisan pembangunan tim. Satu kekhawatiran yang sering muncul di ruang publik adalah kemungkinan terjadinya pengumuman yang terburu-buru setelah SEA Games, yang dipandang bisa mengabaikan proses verifikasi lebih mendalam. Oleh karena itu, sejumlah suara meminta agar rapat Exco nanti menyertakan mekanisme check and balance, termasuk kehadiran auditor independen untuk aspek keuangan, serta wakil klub agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan jangka panjang sepak bola nasional. Di saat yang sama ada pula tuntutan agar PSSI berani mengambil keputusan transformatif, misalnya menetapkan durasi minimal kerja sama yang realistis dengan target-target yang jelas, sehingga pelatih yang diangkat tidak menjadi bulan-bulanan opini publik akibat hasil instan yang tidak tercapai. Secara politis, penundaan ini juga menjadi momentum bagi pimpinan PSSI untuk meredam ketegangan internal, menyelaraskan visi antara pihak Exco, pengurus teknik, dan ketua umum, serta memastikan bahwa narasi tentang pencarian pelatih tidak menimbulkan polarisasi yang mengganggu fokus tim. Ini penting karena sepak bola, selain soal taktik, juga soal keharmonisan antar pemangku kepentingan agar program pembinaan bisa berjalan mulus mulai dari kelompok umur sampai tim senior. Meskipun rapat resmi ditunda, proses administratif dan komunikasi tetap berjalan. Delegasi yang kembali dari Eropa sudah menyiapkan laporan lengkap, termasuk rekaman wawancara, analisis taktik, dan potensi kontrak. Mereka juga telah melakukan pemetaan risiko terkait aspek finansial yang harus disesuaikan dengan kemampuan PSSI dan dukungan sponsor. Langkah nyata berikutnya adalah menjadwalkan rapat Exco setelah kontingen SEA Games mendarat kembali, menyiapkan agenda terbuka namun terstruktur, serta memastikan setiap keputusan diputuskan berdasarkan data dan bukan sekadar tekanan opini. Penundaan rapat Exco memberi pesan ganda. Di satu sisi menegaskan bahwa PSSI menghormati kewajiban internasional negara dalam event multi-cabang seperti SEA Games. Namun di sisi lain menuntut tanggung jawab lebih besar agar waktu yang tersedia tidak berujung pada penundaan tanpa batas. Publik menunggu dengan berharap federasi mampu menggunakan jeda ini untuk memperbaiki proses, menghadirkan keputusan yang tidak sekadar populer, melainkan juga strategis, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Dengan ditundanya rapat Exco PSSI, publik mungkin bertanya-tanya apakah ini sinyal ketidakjelasan atau justru strategi diam-diam yang tengah disusun federasi untuk memastikan keputusan final nanti benar-benar matang. Tetapi di balik dinamika itu, tersimpan kenyataan bahwa PSSI sedang berada pada fase penting yang menentukan arah masa depan sepak bola nasional, terutama ketika kita berbicara mengenai pelatih yang akan memimpin timnas di ajang internasional. Kenyataan bahwa rombongan Exco harus meninggalkan agenda besar di Eropa demi prioritas SEA Games menunjukkan betapa tingginya tuntutan agar skuad Garuda Muda tampil maksimal di Thailand. Faktanya, sepak bola Indonesia sedang berada pada titik kritis antara ambisi besar dan kapasitas organisasi yang diuji oleh situasi dan realita di lapangan. SEA Games bukan sekadar ajang medali tetapi momentum pembuktian bahwa generasi muda yang diperjuangkan selama bertahun-tahun memiliki potensi untuk melejit dan mengangkat marwah merah putih. Karena itu, fokus sementara diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh sejarah yang pernah tercipta tidak sekadar berhenti pada kenangan masa lalu, tetapi menjadi fondasi untuk masa depan lebih besar. Para pemain muda di Thailand saat ini bertarung bukan hanya untuk medali, tetapi juga untuk mempertahankan marwah federasi yang sedang menata ulang dirinya. Setiap kemenangan akan membawa efek psikologis besar yang mempengaruhi keputusan Exco tentang siapa pelatih yang paling tepat memimpin Indonesia. Karena itu, keputusan menunda rapat sebenarnya bukan bentuk kelambanan, melainkan bentuk tanggung jawab. Karena PSSI ingin melihat hasil nyata dari proses pengembangan pemain bukan sekadar teori atau wacana. Di belakang layar, tentu para kandidat pelatih sudah tahu sepenuhnya bahwa mereka sedang dinilai bukan hanya dari ide taktik atau CV besar, tetapi dari bagaimana mereka dapat mengelola ego pemain, merangkai sistem, dan membangun kultur disiplin. Di sepak bola modern, pelatih bukan sekadar perancang taktik, tetapi manajer psikologis, pemimpin ideologis, dan figur pemersatu yang mampu menanamkan mental kemenangan. Itulah sebabnya PSSI berpikir perlu waktu, karena keputusan ini bukan untuk satu turnamen, tetapi untuk masa depan panjang. Sebaliknya, bagi publik yang haus dengan kejelasan, sebagian mungkin merasa PSSI terlalu lamban.
Tetapi perspektif itu menjadi paradoks karena ketika keputusan diambil terburu-buru, publik juga akan menghujat bahwa prosesnya tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang. Ketegangan antara keinginan publik untuk mendapatkan jawaban cepat dan kebutuhan organisasi untuk berpikir strategis menjadikan situasi ini unik sekaligus krusial. Dalam dunia sepak bola, keputusan yang benar terkadang lahir dari kesabaran, bukan dorongan emosi. Dan ketika kita berbicara mengenai nama-nama besar seperti Giovanni van Bronckhorst atau John Herdman, ini bukan sekadar memilih pelatih yang pernah menang, tetapi memilih sosok yang benar-benar mampu memahami kultur Indonesia. Siapa yang mampu merangkul pemain yang tersebar dari Eropa hingga Liga Indonesia? Siapa yang sanggup mengelola ekspektasi publik yang besar? Dan siapa yang mampu menghadirkan kontinuitas bukan sekadar hype sesaat? Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, keputusan Exco nanti akan menjadi momen yang paling ditunggu masyarakat sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena ini menentukan arah timnas menuju tahun 2026, tetapi karena ini akan menjadi cermin apakah PSSI mampu membuat lompatan besar atau terperangkap dalam pola lama yang miskin keberanian serta inovasi. Waktu menunggu mungkin terasa panjang, tetapi proses besar memang tidak lahir melalui tergesa-gesa. Keputusan menunda rapat pemilihan pelatih baru bukan semata-mata langkah administratif, melainkan keputusan strategis yang memperhatikan dinamika psikologis tim dan kondisi persaingan di SEA Games. PSSI memahami bahwa fokus dan ketenangan timnas U22 menjadi kunci mutlak, terutama di ajang yang selalu syarat tekanan dan ekspektasi seperti SEA Games. Setiap kegaduhan di luar lapangan, termasuk spekulasi mengenai pelatih kepala timnas senior, bisa berimbas langsung terhadap performa tim yang bertarung di lapangan. Karena itu, Exco PSSI memilih untuk mengorbankan urgensi menentukan pelatih baru demi sebuah prioritas yang lebih mendesak, yaitu menjaga iklim kompetitif skuad muda agar tetap kondusif dan bebas dari distraksi internal. Mereka tahu benar bahwa satu pengalihan fokus saja bisa berdampak pada pola pikir pemain, suasana kamar ganti, hingga kepercayaan diri tim menyongsong laga perdana. Di sisi lain, penundaan agenda rapat Exco justru memberi ruang bernapas bagi proses seleksi pelatih yang baru dilakukan di Eropa. Proses wawancara, pembahasan visi taktik, hingga hasil evaluasi calon pelatih tidak boleh dilakukan serampangan atau terburu-buru. PSSI memerlukan waktu untuk menimbang kecocokan karakter pelatih dengan DNA permainan Indonesia, menilai bagaimana calon pelatih akan memaksimalkan generasi muda yang sedang berkembang, menyelaraskan konsep permainan jangka panjang dengan realitas kompetisi internasional, dan memastikan bahwa pelatih yang datang tidak hanya membawa nama besar, tetapi memiliki kemampuan membangun pondasi sepak bola nasional untuk masa depan. Penundaan ini justru memberi kesempatan bagi Exco PSSI untuk melakukan kajian lebih matang, bukan sekadar berpacu melawan tenggat waktu. Di mata publik, penundaan ini mungkin terlihat seperti langkah lamban atau bahkan membingungkan. Namun dalam kacamata manajemen sepak bola profesional, keputusan ini penuh pertimbangan strategis dan sangat realistis. Saat ini, semua mata tertuju pada performa Garuda Muda di Thailand. Bila Indonesia berhasil mengulangi momentum emas, atmosfer positif yang terbentuk akan menjadi modal moral luar biasa saat pelatih baru resmi diumumkan seusai gelaran. Bahkan bila hasil tidak sesuai harapan, pelatih baru akan memiliki kesempatan untuk mengambil pelajaran langsung dari kondisi terkini tim nasional, bukan sekadar melihat profil pemain di atas kertas. Sementara PSSI menjaga ritme internal agar tetap terstruktur, publik tentu menunggu kepastian nama pelatih baru. Dua kandidat utama yang identitasnya masih disimpan rapat juga menantikan kapan mereka akan mendapat keputusan final. Mereka bukan hanya menunggu kontrak, tetapi juga kesempatan untuk merencanakan program jangka panjang, menentukan staf pelatih pendamping, menganalisis komposisi pemain lokal dan abroad, hingga menyusun strategi menghadapi agenda FIFA Series bulan Maret tahun 2026. Bagi pelatih kelas internasional, waktu persiapan tidak bisa dibiarkan mepet, dan PSSI tampaknya memahami hal ini dengan baik. Setelah SEA Games selesai, rapat Exco PSSI dipastikan berjalan dengan penuh ketelitian dan energi baru. Laporan utuh dari tim pencari pelatih akan dipaparkan secara menyeluruh, termasuk evaluasi karakter, rekam jejak, kecocokan terhadap kultur sepak bola Indonesia, hingga potensi visi jangka panjang. Setiap keputusan yang muncul dari rapat tersebut bukan hanya untuk memuaskan publik, tetapi sebagai pondasi masa depan. Karena untuk pertama kalinya sejak sekian lama, sepak bola Indonesia berada dalam pusaran sistem pembinaan yang jelas, struktur kompetisi yang terus diperbaiki, regenerasi pemain lokal dan abroad yang berjalan bersamaan, serta harapan besar untuk menjadi kekuatan sepak bola Asia, bukan sekadar peserta rutin. Pada tahap ini, PSSI berjalan dalam posisi yang penuh tekanan tetapi juga penuh peluang. Mereka disorot publik dari segala arah, namun pada saat yang sama memiliki momentum sejarah yang tidak boleh disia-siakan. Pengumuman pelatih baru nanti bukan sekadar pergantian figur, tetapi permulaan babak panjang 10 hingga 15 tahun sepak bola nasional.
Dan semua itu sedang disiapkan, menunggu SEA Games selesai, menunggu para pemain muda merampungkan pertarungan mereka, lalu babak baru pun resmi dimulai. Dengan demikian, keputusan menunda rapat bukanlah tanda kebingungan, tetapi simbol bahwa PSSI sedang menahan gelombang, mematangkan strategi, dan meramu masa depan. Timnas Putri dihajar 8 gol oleh Thailand, PSSI jadi penyebab kekalahan. Kekalahan telak Timnas Putri Indonesia yang berujung dengan skor 0-8 bukan sekadar angka di papan skor, melainkan cermin masalah sistemik yang sudah lama menunggu titik perbaikan serius. Di Stadion Chonburi, dalam laga perdana SEA Games 2025, tim Garuda Pertiwi harus menelan pil pahit ketika tuan rumah tampil seperti mesin yang matang. Sedangkan Indonesia terlihat rapuh, mudah ditembus, dan kehilangan kontrol emosional sejak menit-menit awal. Gol bunuh diri yang dicetak oleh Gia Yumanda pada menit ke-8 menjadi simbol dari kekacauan defensif yang kemudian berkembang menjadi badai gol bagi tim kita. Kejadian itu, meski bisa dimaklumi sebagai momen malang, seharusnya tidak terjadi apabila persiapan teknis, taktik, dan mental sudah tertata rapi jauh sebelum kick-off. Dari sisi permainan, Thailand mendominasi hampir seluruh aspek, mulai penguasaan bola, kreativitas di sisi sayap, hingga penyelesaian akhir yang efektif. Tekanan tinggi dan transisi cepat mereka membuat bek-bek Indonesia berkali-kali kehilangan posisi, sehingga menghadirkan peluang beruntun yang dimanfaatkan oleh para eksekutor tuan rumah. Skena penalti yang diberikan beruntun di babak kedua menunjukkan betapa rapuhnya fokus lini belakang kita saat berhadapan dengan situasi tertekan. Dan eksekusi penalti oleh Jirapon Mongkoldi yang sukses membukukan hat-trick mencerminkan perbedaan kelas dalam hal ketenangan dan pengalaman dalam momen-momen besar. Namun, membaca hasil ini tanpa menyorot akar masalah akan menjadi kebohongan kolektif. Kritik publik yang meluap di media sosial bukan sekadar luapan emosi belaka, melainkan akumulasi kekecewaan atas kebijakan pembinaan, minimnya kompetisi perempuan yang kompetitif, dan alokasi sumber daya yang tampak timpang jika dibandingkan dengan perhatian terhadap sektor putra. Banyak komentar pedas menanyakan, bagaimana mungkin sebuah negara yang menaruh harapan besar pada perkembangan sepak bola wanita tidak memiliki liga yang terstruktur, tidak memberi kesempatan cukup bagi pemain muda untuk berkembang, dan tidak menyiapkan standar pembinaan jangka panjang yang nyata. Tudingan bahwa PSSI kurang serius dalam membangun sepak bola wanita mengemuka lantang, dan itu bukan tanpa alasan. Secara struktural, PSSI memang punya tanggung jawab besar. Pembentukan liga wanita yang kompetitif harus menjadi prioritas utama. Tanpa kompetisi domestik yang reguler, intens, dan berkualitas, skuad nasional hanya akan menjadi kumpulan pemain yang belum cukup ditempa dalam situasi pertandingan nyata yang menuntut kontinuitas performa. Selain itu, pembinaan tingkat usia harus diperkuat. Program talent identification harus menyentuh daerah-daerah terpencil agar talenta tersebar tidak hilang begitu saja karena minimnya akses atau dukungan. Fasilitas latihan khusus perempuan harus tersedia, dan program pelatih perempuan profesional harus jadi bagian dari strategi jangka panjang, sehingga tidak lagi bergantung pada pelatih laki-laki atau import yang datang secara episodik. Evaluasi teknis pasca kekalahan harus dilakukan dengan cepat, tajam, dan transparan. Rekaman pertandingan harus dianalisis detail, dari zona pertahanan yang sering bocor, pola transisi yang lambat, hingga eksekusi bola mati yang buruk. Ini bukan sekadar kritik, ini tuntutan agar ada perubahan nyata pada latihan harian, pola komunikasi antar pemain, dan pemahaman terhadap skema taktik modern yang mengombinasikan pressing intens dan build up dari belakang. Pelatih tentu memikul tanggung jawab besar, tetapi PSSI juga harus berani berbicara soal apa yang menjadi kendala nyata bagi tim. Apakah masalah waktu persiapan? Apakah masalah staf yang kurang lengkap? Ataukah masalah dana yang membuat program penguatan mental dan fisik tidak optimal? Dari sisi manajemen pertandingan, jadwal yang tidak berpihak pada pemulihan juga kerap menjadi persoalan. Pemain yang harus melakukan perjalanan jauh, menyesuaikan iklim, dan merawat cedera kecil seharusnya mendapat perlakuan berbeda. Tim medis perlu diperkuat, ada kebutuhan fisioterapis yang memadai, pemantauan nutrisi yang ketat, serta program pemulihan yang terukur setelah setiap laga. Apabila aspek-aspek ini diabaikan, performa akan mudah anjlok, dan hasil seperti tadi malam sulit dihindari. Bicara soal sumber daya, PSSI harus menjelaskan secara terbuka prioritas anggaran yang diarahkan untuk sepak bola putri dan memastikan dana benar-benar menyentuh hal-hal yang akan menaikkan level tim, bukan sekadar aktivitas administratif belaka. Reaksi publik yang emosional bisa menjadi bahan bakar perubahan positif jika diarahkan dengan bijak. Alih-alih saling menyalahkan tunggal pihak, momen krisis ini harus dijadikan pemantik bagi dialog nasional. Pemerintah, PSSI, klub-klub, sponsor, dan para pemangku kepentingan lain harus duduk bersama menyusun roadmap terukur untuk sepak bola perempuan.
Roadmap itu harus mencakup target realistis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya perbaikan infrastruktur dan pembentukan liga profesional dalam jangka pendek, pembentukan akademi regional dalam jangka menengah, serta pencapaian kompetitif di level Asia dalam jangka panjang. Selain itu, kampanye kesadaran sosial perlu ditingkatkan agar publik luas memahami bahwa membangun prestasi bukanlah pekerjaan 1-2 hari, melainkan serangkaian investasi berkelanjutan. Penting juga menyingkap isu talent retention dan transisi pemain usia muda ke tim senior. Banyak negara sukses karena memiliki jalur karier yang jelas untuk pemain putri, mulai dari liga usia muda, tim akademi, hingga tim senior yang berkelanjutan. Indonesia harus mencontoh model-model ini sambil menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Investasi pada pelatih berkualifikasi internasional dan program pengembangan kepelatihan lokal akan mempercepat transfer ilmu dan membentuk generasi pelatih perempuan yang tangguh. Program pertukaran dengan federasi negara lain, turnamen persahabatan yang berkualitas, serta pemantauan konsisten terhadap perkembangan pemain abroad juga menjadi instrumen yang tak boleh diabaikan. Dari kacamata psikologis, dampak kekalahan besar ini terhadap mental pemain harus diatasi dengan segera. Pekerjaan psikologis dan pembinaan mental perlu diutamakan. Pemain harus diberi alat untuk bangkit, bukan sekadar dikarantina oleh stempel kegagalan. Tim manajemen harus menghadirkan program psikolog olahraga yang intensif, sesi motivasi, dan pembelajaran atas kesalahan secara konstruktif. Pelatih Akira Higashiyama sudah menyatakan tanggung jawabnya. Namun pernyataan tanpa aksi nyata akan cepat memudar di tengah gelombang opini publik yang menuntut hasil. Secara reaksi jangka pendek, yang harus dilakukan sekarang adalah evaluasi detail terhadap pertandingan ini, perbaikan taktik yang instan untuk laga melawan Singapura, dan program pemulihan fisik yang agresif. Para pemain perlu sesi teknik dasar untuk memperbaiki positioning dan komunikasi di lini pertahanan, latihan intensif untuk menghadapi pressing lawan, serta penajaman taktik set piece yang selama ini sering menjadi masalah. Jangan lupa, dukungan publik masih menjadi kekuatan moral besar. Menggalang dukungan terstruktur dari supporter yang mendampingi secara positif akan membantu memulihkan semangat pemain. Untuk jangka menengah, PSSI wajib membuka dialog dengan klub-klub domestik dan stakeholder untuk mempercepat pembentukan liga perempuan yang layak, kompetitif, dan berkelanjutan. Ini termasuk merancang regulasi yang melindungi pemain muda perempuan, program lisensi bagi pelatih perempuan, serta insentif bagi klub yang berinvestasi pada tim putri. Pemerintah dan Kemenpora perlu dilibatkan lebih aktif, bukan sekadar pada momen krisis, tetapi sebagai mitra strategis yang mendukung pendanaan, fasilitas, dan kebijakan promosi olahraga perempuan. Panggung internasional tidak menunggu, oleh karena itu setiap langkah perbaikan harus terukur, transparan, dan komunikatif. Laporan evaluasi yang dipublikasikan secara berkala akan menjadi bukti bahwa pembelajaran dari kekalahan ini sungguh terjadi. Masyarakat perlu melihat roadmap konkret, tenggat waktu yang jelas, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sebagai contoh, dalam 6 bulan ke depan seharusnya ada bukti nyata berupa pembentukan struktur liga yang lebih kuat, peningkatan jumlah pelatih bersertifikat, serta program pemusatan latihan yang lebih profesional. Kekalahan 0-8 ini adalah peringatan keras. Bukan hanya untuk tim di lapangan, tetapi untuk keseluruhan ekosistem sepak bola Indonesia. PSSI tidak cukup sekadar menyatakan penyesalan. Mereka harus bertindak, dan bertindak cepat. Perubahan harus nyata, dimulai dari kebijakan pembinaan, pengelolaan sumber daya, hingga penguatan liga perempuan. Jika semua pihak bersedia berkolaborasi, menjadikan momen pahit ini sebagai titik balik, maka sepak bola perempuan Indonesia tidak hanya akan pulih, tetapi bisa tumbuh menjadi kekuatan yang membanggakan. Namun jika semuanya berlalu seperti biasa, maka hasil memalukan ini hanya akan menjadi sejarah pahit berikutnya yang mungkin terulang lagi. Yang paling menyakitkan dari kekalahan itu bukan hanya jumlah gol yang bersarang di gawang Indonesia, tetapi rasa tidak dihargainya pengorbanan para pemain putri yang selama bertahun-tahun berlatih tanpa fasilitas memadai, tanpa kompetisi resmi, tanpa roadmap yang jelas, namun tetap membawa nama bangsa dengan hati penuh tekad. Skor 8-0 hanyalah angka, tetapi luka psikologis dan rasa frustasi atas betapa minimnya perhatian federasi jauh lebih besar daripada sekadar catatan statistik. Bayangkan, sebelum berangkat ke Thailand, mayoritas pemain harus mengembangkan skill di luar negeri atau di akademi kecil, karena di Indonesia tidak ada liga profesional putri. Reformasi yang harus dilakukan PSSI tidak bisa hanya dengan menuntut pemain tampil baik di turnamen internasional, tapi harus dimulai dari akar, menyediakan wadah, memberikan kesempatan, menciptakan ekosistem yang adil. Dan kekalahan memalukan itu akhirnya menjadi cermin bahwa masalah paling berat timnas putri bukan kemampuan teknis, tetapi lingkungan yang tidak mendukung. Ketika dikritik netizen, federasi sering merasa serangan itu berlebihan. Padahal kritik itu muncul bukan karena benci pada timnas putri, melainkan karena kecintaan yang besar dan rasa frustrasi karena selama puluhan tahun, janji pembenahan tidak pernah diwujudkan.
Para supporter perempuan yang ingin melihat sepak bola putri berkembang di tanah air hanya dapat kecewa ketika melihat negara tetangga yang fasilitasnya tidak jauh berbeda justru berhasil membangun sistem kompetisi sehingga pemainnya matang dan terstruktur. Kalau Thailand bisa, mengapa Indonesia tidak bisa? Pertanyaan sederhana yang seakan tidak pernah dijawab dengan langkah nyata oleh jajaran federasi. Semua hal yang terjadi di lapangan hanya merupakan hasil dari proses panjang. Kalau prosesnya buruk, hasilnya tentu akan buruk. Tidak perlu salahkan pemain yang telah berjuang sampai kehabisan tenaga, salahkan manajemen yang tidak memberikan mereka persiapan layak. Dan itulah mengapa kinerja pelatih Akira Higashiyama sebenarnya tidak bisa dinilai hanya dari hasil pertandingan semalam. Akira jelas tahu bahwa timnya kalah kelas dari Thailand. Ia tahu bahwa ketika pemainnya berusaha menutup ruang lawan, Thailand dengan mudah mengalirkan bola dan masuk ke area pertahanan seperti pisau panas membelah mentega. Tetapi Akira juga tahu satu hal, para pemainnya tidak pantas menjadi kambing hitam. Mereka adalah korban dari sistem yang tidak sehat. Kalimat demi kalimat yang ia ucapkan dalam konferensi pers bukan sekadar diplomasi, tetapi bentuk pertahanan terhadap anak-anak asuhnya, agar mereka tidak terpuruk secara mental. Ia sadar bahwa tekanan publik bisa menghancurkan psikologi pemain muda, dan ia berusaha memagari mereka dari amukan dunia luar. Namun, mari jujur dalam hati, apakah masalah ini akan selesai hanya dengan permintaan maaf pelatih? Tidak. Tidak cukup. Tidak akan. Dibutuhkan tindakan konkret. Dibutuhkan keberanian struktural. Dibutuhkan pembenahan yang dilakukan bukan untuk pencitraan, tetapi demi masa depan sepak bola putri Indonesia. Dan ironisnya, kegagalan di SEA Games kali ini justru menjadi titik paling strategis untuk memulai reformasi besar. Karena ketika kegagalan sudah mencapai titik terburuk, tidak ada tempat untuk melarikan diri selain menuju perubahan. Apalagi pertandingan berikutnya melawan Singapura bukan hanya sekadar laga hidup mati untuk lolos grup, tetapi laga psikologis yang menentukan apakah timnas putri masih punya nyawa untuk mempertahankan martabat. Jika mereka kalah lagi, federasi tidak lagi bisa menggunakan alasan tim baru terbentuk. Jika mereka bermain tanpa struktur lagi, publik akan menyimpulkan bahwa PSSI memang tidak memiliki blueprint. Tetapi jika mereka bangkit, bekerja lebih keras, menampilkan semangat dan determinasi, sekalipun nanti tidak lolos, momen itu akan menjadi titik awal transformasi besar. Dan untuk mencapai itu, dukungan publik sangat dibutuhkan. Kritikan boleh, tapi dukungan juga harus diberikan. Karena para pemain tidak bermain untuk PSSI, mereka bermain untuk bendera, untuk keluarga, dan untuk bangsa. Fakta bahwa netizen marah menunjukkan bahwa masyarakat sudah melek, bahwa sepak bola putri tidak bisa lagi dianggap remeh. Para penggemar menginginkan liga nasional, kompetisi yang rutin, pelatihan modern, dan sistem yang terstruktur. Tanpa itu semua, SEA Games berikutnya, AFF berikutnya, atau turnamen manapun akan selalu menjadi mimpi buruk. Thailand mencetak 8 gol bukan hanya karena skill pemain mereka, tetapi karena sistem mereka jauh lebih matang. Mereka punya identitas bermain, mereka punya rencana besar, mereka punya filosofi yang ditanamkan dari akar ke pucuk. Indonesia belum punya itu. Dan bisa jadi kekalahan 8-0 ini adalah tamparan keras yang harus diterima agar orang-orang penting di federasi akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Para pemain setidaknya akan tetap berjuang di pertandingan berikutnya. Mereka akan mencari harapan yang masih tersisa. Mereka tidak pulang, tidak menyerah, dan tidak kehilangan mimpi. Karena bagi mereka, memakai jersey merah putih bukan sekadar tugas. Itu adalah kehormatan. Dan mungkin, justru dari luka paling dalam, lahir kekuatan terbesar. Dari kekecewaan, lahir tekad. Dari kritik publik, lahir motivasi. Dan dari pertandingan berikutnya, kita berharap muncul satu momen sekecil apapun yang menjadi titik balik kebangkitan timnas putri Indonesia.